Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, para rasul dan murid-murid Tuhan, sungguh istimewalah mereka berada dekat dengan Tuhan. Sungguh istimewa dipanggil secara langsung, dan lebih istimewa lagi bahwa mereka mengikuti Tuhan dengan segera. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apostolik memberi pemahaman bagi kita bahwa cara hidup para rasul menjadi contoh bagi cara hidup kita saat ini. Tradisi gereja yang dibangun sejak para rasul pun menjadi salah satu dari sumber pengetahuan iman. Betapa istimewa menjadi rasul dan murid Tuhan. Tentu saja, perhatian kita tertuju pada kehebatan rasul-rasul dan murid-murid Tuhan. Namun kita tidak boleh lupa bahwa Yesus memanggil mereka dengan cara yang sangat sederhana. Baik, mari kita membuang jauh-jauh pikiran dengan cara yang sederhana sebagai situasi miskin melarat dan tak berdaya, dan mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti Yesus. Orang-orang ini adalah mereka yang punya mata pencaharian, dan ketika Yesus memanggil mereka, dengan segera mereka mengikuti Yesus. Secara sederhana, Yesus hanya menunggu jawaban ya, dan secara sederhana pula mereka percaya akan Yesus. Jawaban sederhana inilah yang mampu mengubah penjala ikan menjadi penjala manusia. Keutamaan seorang murid Tuhan terletak pada telinganya. Mereka datang untuk mendengarkan Dia
dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Murid Tuhan ialah mereka yang sadar diri akan kelemahan, maka sebelum berkata-kata tentang sabda Allah, mereka harus mendengarkan sang guru terlebih dahulu. Sebelum membawa kesembuhan bagi orang lain, mereka disembuhkan terlebih dahulu. Maka benarlah, keistimewaan yang sama yang dimiliki murid-murid Tuhan pada saat itu bisa dimiliki murid-murid Tuhan saat ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Apakah engkau juga murid orang itu? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru Sang Pengajar sejati. Ajarilah kami untuk mendengarkan sabda-Mu dari hari ke hari. Biarlah kami hidup dalam pengajaran-Mu dan tetap setia menjadi murid-Mu. Sembuhkanlah kami dari setiap penyakit, kelemahan, dan dosa, sehingga hanya dalam terang sabda-Mu kami dapat hidup dan berkembang. Dampingilah kami selalu, sebab Engkaulah Guru dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.